Siapa yang tidak ingin bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserdisren, peserta didik yang keren. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga struktur teks anekdot. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Anak-anak sudah ada yang pernah tahu apa saja kaidah kebahasaan teks anekdot? Maka simak videonya sampai habis ya. Dalam menyampaikan kritik sosial, kita dapat menggunakan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah pertanyaan retoris. Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Itulah yang dinamakan pertanyaan retoris. Pertanyaan ini diajukan untuk menyindir, memberi nasihat, ataupun pesan terhadap orang lain secara halus. Contoh dari pertanyaan retoris seperti, menurutmu kamu tidak berdosa? Siapa yang tidak ingin bahagia? Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua yaitu majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan pesan dan gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya untuk meningkatkan pesan dan kesan terhadap pembaca maupun pendengar. Majas sindiran terdiri dari 3 macam, yaitu majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi merupakan gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebaikan dari keadaan yang sebenarnya dan bertujuan untuk menyindir. Contohnya, harga kedelai murah sekali, sampai-sampai pabrik tempe tutup karenanya. Majas sindiran yang kedua adalah sinisme. Sinisme merupakan gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung setulus hati. Contohnya, untuk apa punya uang banyak kalau makan saja harus diatur timbangannya? Biar sewa, yang penting keren. Majas sindiran yang terakhir adalah sarkasme. Sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 jenis majas sindiran yang ada. Majas ini secara terang-terangan menyindir atau menyinggung seseorang secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang cukup menyinggung dan kasar. Contoh majas sarkasme, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin liburan, jangan mimpi dong. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang terakhir adalah kata kerja material. Dalam teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa. Contoh kata kerja material terdapat pada potongan cerita, tatkala melintasi jembatan kecil itu, tiba-tiba orang yang suku Kluet melihat seekor ikan lele di antara bekas orang Seumeu Kruep. Karena kaget, dia langsung berteriak, "Itu!" Anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Di dalam potongan cerita tersebut terdapat kata melintasi, melihat, dan melompat. Ketiga kata ini termasuk kata kerja material yang menunjukkan aktivitas. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai menelaah kaidah kebahasaan teks anekdot. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, akhir dari perjumpaan kali ini, Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.